Ada beberapa cara untuk menghindari bahaya listrik yang perlu kita ketahui untuk mengurangi daripada resiko yang bisa mengancam jiwa kita. Jadi bahaya listrik yang tidak terlindungi ya, itu dapat menyebabkan seseorang itu bisa tersengat listrik atau istilahnya adalah kesetrum. Dan risiko selanjutnya itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran pada bangunan itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tentu saja kita harus menjaga peralatan listrik itu tetap kondisi kering. Jadi air itu merupakan konduktor listrik yang sangat kuat. Jadi kombinasi air dan listrik itu dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik. Jadi oleh karena itu sebaiknya selalu jauhkan peralatan listrik itu dari air ya. Dan pastikan juga bahwa tangan atau tubuh kita ini dalam kondisi kering atau tidak basah pada saat kita menggunakan peralatan listrik tersebut ya. Jika ada peralatan listrik yang terjatuh ke dalam air, nah itu sebaiknya itu kita harus mematikan dulu aliran listrik tersebut ya, sebelum kita mengambil peralatan listrik tersebut. Nah itu ya. Yang kedua di sini adalah kita bisa memastikan penyebab gangguan daripada listrik di rumah kita. Jadi ketika kita sering mengalami pemutusan pada aliran listrik, nah itu biasanya ada dua indikatornya atau penyebabnya. Yang pertama itu mungkin terjadinya konsleting pada listrik. Yang kedua di sini mungkin penggunaan daripada beban listrik kita itu terlalu berlebihan. Jadi biasanya penyebab gangguan arus listrik yang sering kali terulang itu bisa saja karena terdapat kerusakan dari peralatan elektronik tersebut, atau bisa juga karena penggunaan kabel yang sudah tua. Nah, itu ya. Atau juga karena kerusakan pada MCB atau setting yang ada pada rumah kita. Nah, itu kita harus cek kondisi tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan daripada kelistrikan rumah kita. Yang ketiga di sini adalah pastikan bahwa keamanan daripada penggunaan stop kontak. Jadi ada kalanya kadang-kadang anak di rumah itu iseng gitu ya, mencolok atau menyentuh daripada stop kontak tersebut. Sehingga itu beresiko terjadinya kesetrum pada anak tersebut. Nah, salah satu cara menghindari hal tersebut ya kita harus memasang stop kontak yang ada penutupnya. Ya, sehingga itu aman jadi. Dan kita harus sering melakukan pemeriksaan daripada stop kontak yang ada di bangunan rumah kita. Jangan sampai stop kontaknya itu longgar. Nah, itu yang dapat menyebabkan terjadinya guncangan yang memancing bahwa konsleting yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Jadi bisa juga pada saat kita menggunakan steker pada stop kontak itu sebaiknya kita harus memegang stop kontak dan stekernya dengan kuat ya. Jangan sampai kita memegang kabelnya, karena itu dapat menyebabkan terjadinya kabel yang putus atau sobek yang bisa menyebabkan risiko terjadinya korsleting ya. Yang keempat di sini kita juga harus berhati-hati pada saat kita menggunakan kabel listrik ya. Karena memang kabel listrik ini bagian peralatan yang harus mendapatkan perhatian yang serius. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa kabel listrik yang kita gunakan itu tidak robek ataupun rusak. Nah, itu. Jadi gunakan ketika kita menggunakan kabel ekstensi sebaiknya itu sifatnya tidak permanen. Jadi penggunaannya hanya bersifat sementara atau dalam kondisi yang mendesak saja. Yes. Dan kita juga harus berhati-hati
ketika kita memasang kabel di tempat yang memang traffic orang lewatnya itu terlalu banyak orang. Yang kelima di sini adalah tentu saja kita harus bisa memastikan perlindungan terhadap lonjakan listrik. Jadi lonjakan listrik itu dapat terjadi saat peralatan listrik kita itu mengalami terjadinya panas yang berlebihan. Tentu saja kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan daripada elektronik hingga terjadi kebakaran. Seperti itu. Jadi cara menghindari bahaya listrik yang mengalami lonjakan itu dapat dilakukan dengan mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai. Atau juga kita bisa memasang stabilizer. Jadi, karena memang penggunaan daripada stabilizer itu untuk melindungi elektronik dari konsleting akibat tegangan yang tidak stabil. Yang keenam di sini adalah gunakan alat pengaman kebocoran arus listrik tersebut. Penggunaan ini biasanya menggunakan LCD atau RCBO, yang mana alat ini biasanya atau berfungsi untuk mencegah kebocoran arus listrik. Ya. Jadi perangkat ini akan segera mematikan daya listrik jika dia mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara arus yang masuk dan arus yang keluar, sehingga risiko terjadinya tersengat listrik itu bisa dicegah. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar dari sengatan listrik yang bisa membahayakan daripada jiwa kita sendiri maupun pada bangunan tersebut.